Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim bisnis plan Kopma UMY akan membawakan presentasi kami, produk kami yaitu Top Up Tote Bag Parachute Anti Air. Nah, di sini perkenalkan saya Alfian Ramansyah sebagai ketua koordinator. Terus juga ada tim kami yaitu adalah Syafira sebagai koordinator marketing dan juga Syauki Adil Rahman yaitu sebagai koordinator operasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang bisnis kami, yaitu kami melihat dari potensial UMKM yang dijelaskan oleh langsung berita bahwasanya UMKM ini memiliki terhadap PDB hingga 60,34%, yaitu bagaimana Presiden Jokowi itu mengatakan bahwasanya UMKM ini harus naik kelas. Nah, bagaimana di situ kami mengambil sebuah peluang dari data tersebut untuk membangun bisnis kami untuk inovasi baru, terutama dengan ide-ide yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Yogyakarta. Mengenai deskripsi dari produk kami, yaitu kami ini mengedepankan multifungsi sebagai produk kami, yaitu sebagai bahan multifungsi yang digunakan oleh konsumen. Terus juga bagaimana tote bag ini dapat memiliki kepuasan, terutama target pasar kami, yaitu juga bagaimana tingkat multifungsi itu diterapkan dalam produk kami dan dipercayai oleh konsumen. Kita memiliki brand yaitu Topat gitu loh, dengan memiliki makna dari tote bag parasut anti air, dan kita juga memiliki slogan yaitu adalah fleksibel tetap fashionable. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Oke, selanjutnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ian bahwa struktur organisasi Topat adalah ketua koordinator Alfian dan koordinator operasional Syauki dan saya sendiri koordinator marketing. Selanjutnya adalah untuk studi kelayakan pemasaran. Dalam prosesnya, ide bisnis yang kami jalankan adalah berdasarkan riset observasi yang telah kami lakukan melalui kunjungan UMKM. Jadi kesimpulannya adalah pemasaran menggunakan TI pada saat ini menjadi primadona bagi para UMKM di Yogyakarta khususnya. Selanjutnya adalah segmentasi pasar untuk wilayahnya di Yogyakarta, usia antara rentang 14 sampai 24 tahun, gendernya laki-laki maupun perempuan, penghasilan 700.000 ke atas, kelas sosial menengah atas, gaya hidup fleksibel, praktis, dan multifungsi. Kepribadiannya yaitulah individu yang suka bergaya fleksibel dan mempergunakan barang yang memiliki multifungsi. Selanjutnya untuk target pasar, berdasarkan segmentasi yang sudah saya jelaskan tadi, maka kami tarik kesimpulan bahwa target pasar dari Topat adalah SMA dan mahasiswa di Yogyakarta, yang mana tidak dapat pungkiri potensi ini sungguh menarik bagi kami untuk dijadikan target pasar. Untuk positioningnya adalah Topat merupakan produk yang multifungsi, memiliki berbagai macam kelebihan dan juga terjangkau dan ini adalah tas yang beda daripada tas yang lainnya seperti itu. Selanjutnya untuk produk kami tadi memiliki multifungsi yang dan juga gaya yang fashionable dan kekinian. Untuk price-nya kita menggunakan harga cost plus dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok produksinya, yaitu harga yang kami tawarkan adalah 150.000 untuk tiap produknya dari Topat ini, tote bag parasut anti air. Selanjutnya untuk place kita khususkan di Yogyakarta sebagai tempat produksi dan market kita. Selanjutnya untuk promosi kita menggunakan TI, kita bisa menggunakan Google Ads, Google Business School, Google Maps, dan Instagram Business. Next adalah rencana implementasi IT dalam pemasaran. Jadi kita mempunyai 3, yaitu adalah kita bisa memasarkan produk melalui marketplace seperti Shopee, Beduk Mutu, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya kita akan membuat akun di sosial media sebagai media promosi kita. Bisa lewat IG, Facebook, WA, maupun lain. Dan selanjutnya yang untuk ketiga adalah memasarkan dengan trik Facebook Ads, Instagram Ads, dan yang akan kita agar bisa dipasarkan terjangkau di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk studi kelayakan sumber daya manusia akan dijelaskan oleh Syauki Adil Rahman. Silahkan. Studi kelayakan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan aspek yang tidak kalah penting dengan aspek lainnya, di mana semua aktivitas kegiatan pengembangan bisnis ditopang oleh SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam membuat atau memproduksi produk Topat, tote bag, parasut anti air. Kami dukung UMKM dalam pembuatannya. Kemudian strategi pemberdayaan kami adalah di mana melakukan kegiatan dalam hal promosi langsung ke daerah atau tempat lain yang terkait dengan promosi sekaligus melakukan jalan-jalan atau lebih kenal dengan refreshing. Kemudian juga tujuan dari membangun kekompakan, kemudian membuat tim berasaskan keluargaan di mana semua tim itu saling terbuka terhadap satu sama lain. Kemudian membuat budaya 3S dalam perusahaan, yaitu salam, sapa, senyum. Kemudian membuat aktivitas pekerjaan bisnis senyaman mungkin. Kemudian membagi kompensasi sistem bagi hasil. Kemudian membuat program pengembangan ide kreatif, kemudian mengadakan sharing-sharing pada pembisnis di Yogyakarta. Studi kelayakan operasional, di mana
di sini memiliki beberapa step. Yang pertama pemilihan bahan, di mana itu bahan parasut itu sendiri, yaitu kain atau apapun. Kemudian step kedua pemilihan bahan pendukung seperti kain, tali, pernak-pernik, dan lain-lain. Kemudian produksi topat, di mana menggunakan jasa penjahit. Kemudian menjadilah sebuah produk topat itu sendiri dan didistribusikan atau diperjualbelikan. Adalah rencana anggaran biaya. Oke, silahkan Alfian. Rencana anggaran biaya di sini, yaitu bagaimana kita menjelaskan sedikit pengeluaran kami dari Topat sendiri, yaitu dengan kita mendistribusikan sebagai biaya marketing dan juga biaya gaji SDM dengan total bersih dari pengeluaran itu adalah 1.822.000. Yang bagaimana ya sudah tertera tersebut dan lebih rincinya sudah kami berikan, sudah kami rincikan di dalam proposal kami. Oke, selanjutnya ada bisnis model canvas, yaitu bagaimana key partner kami adalah penjahit, yaitu gunanya memang penjahit, terus juga ada marketplace yang tadi disebutkan oleh Syafira, terus juga ada supplier bahan parasut, terus juga ada bahan-bahan pendukung atau aksesoris, terus juga ada jasa pengiriman atau ekspedisi dan juga e-commerce. Selanjutnya ada key activities bagaimana kita melakukan promosi, melakukan selling, melakukan production, terus melakukan riset konsumen, bagaimana tingkat konsumen dan bagaimana respon terhadap konsumen tersebut, terus juga pengembangan produk, inovasi-inovasi baru untuk produk ini, dan juga yang terakhir adalah pendistribusian atau menggunakan reseller dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya ada value proposition, pembeda dari bisnis kami yaitu adalah harga kami yang terjangkau, terus juga kualitas bahan kami yang luar biasa, terus kita juga memiliki kelebihan yang pertama adalah dapat dilipat, terdapat kantung yang bisa juga bisa menjadi tas, selempang, dan bahan anti air. Terus juga habis itu bagaimana memiliki desain yang sangat menarik dan sangat yang sangat trending, fashionable di era sekarang, dan juga yang terakhir tahan lama dan kuat. Selanjutnya ada customer relationship, bagaimana untuk sosialisasi atau kepada konsumen dengan cara pembelian promo soft grand soft opening, yaitu dengan cara pembelian buy to get one, terus juga promo 10% pembelian minimal 100.000, terus juga bagaimana membership, kita memberikan membership dengan komunitas tote bag kekinian. Selanjutnya ada customer segment, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Syafira, yang bagaimana ada mahasiswa, mahasiswi, terus juga ada yang suka berkonsumtif, berbelanja, terus target kita di wilayah DIY, terus juga itu generasi Z yang terus memiliki berpenghasilan di range 700.000 sampai 1.200.000, dan individu berkarakter fleksibel, terus juga karakter orang yang suka multifungsi dan fashionable. Terus juga selanjutnya ada cost structure, bagaimana ada biaya promosi, biaya karyawan, biaya produksi, biaya pengiriman, transportasi, dan partner. Terus juga ada revenue stream, bagaimana kita penjualan produk kita, pembelian katalog hard file kita, dan juga berlangganan. Next, selanjutnya kita di sini ada analisis SWOT. Yang pertama kita memiliki strength kekuatannya, yaitu bagaimana produk kita multifungsi, yaitu dapat dijual dengan cara bisa memberikan multifungsi yang baik, seperti dapat dilipat, terus juga habis itu dapat memuat laptop dan hal-hal lain, terus juga banyak kantung, terdapat tali untuk sebuah tas lempang, dan habis itu yang terakhir adalah anti air. Terus juga harganya terjangkau, dan yang terakhir model atau desain produk ini kekinian. Terus kita memiliki kelemahan, itu diantaranya produk yang tidak dapat memuat barang terlalu berat, yaitu ada kapasitas sendiri dalam produk kami. Terus juga ada opportunities, bagaimana peluang kami, yaitu dengan tingginya animo pasar atau penggunaan marketplace online. Terus juga belum adanya tote bag multifungsi yang serupa yang kembang dari ide bisnis kami. Terus yang ketiga, peluang pasar sangat menggiurkan. Terus yang keempat, ada terdapat beberapa pasar bagi yang sangat potensial untuk memasarkan produknya secara langsung, seperti Ahad Morning yang dilakukan oleh UMY, terus ada juga Sunmur atau Sunday Morning yang dilaksanakan oleh UGM dan UNY. Terus selanjutnya ada kita memiliki trades, yaitu bagaimana rawan plagiarisme dari bisnis kami, dan juga yang terakhir adanya pesaing dari bisnis kami. Nah, ini adalah contoh model katalog dari bisnis kami. Kita menggunakan warna-warna soft dalam bisnis kami, yaitu bagaimana kita mempertahankan gaya fleksibel yang dibutuhkan oleh mahasiswa, mahasiswi, terus juga generasi Z dan juga pelajar yang terutama suka warna-warna soft dan tidak mencolok, serta memiliki desain yang tidak terlalu mencolok. Mungkin itu, saya kembali lagi kepada moderator saya sendiri. Dan kita moderator punya slogan buat kita,
yaitu adalah memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu. Itulah kunci sukses dalam bisnis, terutama bisnis Topat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.